lulusan Akmil Afghanistan tahun 94, Korlap Bom Bali, pernah bantu jihad Ambon, jihad Poso. Sudah beberapa kali melakukan pengeboman kok menyerahkan diri, apa kata dunia? Gengsi gitu. Ya kalau bahasa itunya ya gengsi lah kan gitu. Masalah orang menyebut masalah paham terorisme atau radikalisme itu paham. Kalau dalam bahasa Arabnya akidah. Itu karena ini paham akidah, maka kita juga harus lawan dengan akidah. Makanya saya yang paling banyak bertanggung jawab untuk menyampaikan bahwa pengeboman di Bali atas dasar jihad ini adalah jihad yang salah. Jihad yang salah. Jihad yang salah. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam edisi khusus Kanal Anak Bangsa dalam rangka peringatan 20 tahun Bom Bali. Nah, untuk kali ini saya akan mengajak Anda untuk diskusi atau ngobrol dengan pelaku Bom Bali, salah satu pelaku Bom Bali, yaitu Ustadz Ali Imron. Jadi kami mendapatkan izin khusus dari Polri untuk mewawancarai beliau, dan kita akan mengulik dari Ustadz Ali Imron tentang keterlibatannya di Bom Bali dan saran-saran konstruktif apa yang disampaikan oleh beliau. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tambah sehat kayaknya nih. Alhamdulillah. Tambah muda ya. Sahabat Indonesia, beliau ini sudah umur 52 tahun. Iya. Kayak umur 32 kayaknya. Alhamdulillah. Tambah muda. Sahabat Indonesia, beliau ini asalnya dari Lamongan. Lamongan. Saya Blitar, jadi satu Jawa Timur, sama-sama Jawa Timur. Dan beliau ini adalah adik kandung dari Ustadz Muklas dan Amrozi. Anak keberapa ya, Mas? Kalau saya anak ke-8, anak terakhir. Anak 8, anak terakhir. Ya. Jadi Bapak Ibu produktif juga ya? Alhamdulillah. Divonis berapa tahun? Saya divonis seumur hidup. Nah, jadi tuntutan 20 tahun, vonisnya lebih berat, yaitu seumur hidup. Ada bonus dinaikin Iya. malah. Nah, bagaimana perasaannya sekarang? Selama udah hampir 20 tahun ya? Iya, hampir 20 tahun. Jadi tanggal 13 Januari Ulang tahun ke-20? 2023 nanti ulang tahun Ke-20? dengan bapak-bapak polisi yang nangkap saya ke 20 tahun. Ya. Jadi kalau perasaan tetap sama, bahwa perasaan saya setelah melakukan pengeboman di Bali itu, bagaimana rasa bersalah ini yang Ada rasa bersalah? iya. Oh gitu ya? Karena sebetulnya begini Pak, ketika saya diajak Amrozi ke Solo waktu itu di kontrakan Dulmatin, teman kami sama alumni Afghanistan dan sama di Jamaah Islamiyah. Pada waktu itu intinya bahwa di situ ada pertemuan. Pertemuan yang dipimpin oleh Mukhlas, kakak saya. Kakak? Ya. Sekaligus senior lulusan Akmil Afghanistan. Loh, jadi kan juga Afghanistan juga? Akmil. Oh, pernah ke sana juga? Iya. Oh, pernah ke Afghanistan? Saya lulus Akmil 94. Ush. 1994. Akmil di Afghanistan? Di Afghanistan. Jadi bisa ngerakit bom segala macam? Iya. Oke, terus? Ada. Nah begitu. Jadi intinya dalam pertemuan itu dipimpin oleh Mukhlas, kakak saya. Sekaligus senior di Jamaah Islamiyah. Nah pada waktu itu menyampaikan bahwa pertemuan ini dalam rangka
menindaklanjuti perencanaan melakukan aksi jihad untuk membalas Amerika dan sekutunya karena menyerang Afghanistan pasca runtuhnya WTC. Iya. Nah, saat itu sebelum pertemuan itu diserahkan ke Imam Samudra sebagai pimpinan lapangan, pada waktu itu saya tanya Mukhlas. Itu ada Imam Samudra? Ada Imam Samudra. Siapa aja Mas? Ada Mukhlas, Imam Samudra, Amrozi, Imam Samudra, Dulmatin, Abdul Ghani, Sawat, terus saya. Itu. Nah, pada waktu itu ada 2 pertanyaan inti. Saya tanyakan ke Mukhlas, apakah jihad yang seperti ini benar menurut syar'inya? Maksudnya Al-Quran dan hadisnya. Mukhlas jawab singkat. Dengan Al-Quran begini, dengan hadis begini, dan menurut Syekh, maksudnya waktu itu adalah Usama bin Laden, bahwa dibolehkan. Syekh Al-Qaeda. Iya, waktu itu menyebutnya begitu. Jadi apa yang saya sampaikan itu fakta sebagaimana yang terjadi waktu itu. Ya sudah. Kemudian urusan hukum itu kami. Kata Mukhlas? Iya. Sudah. Kemudian yang kedua, apakah teman-teman jamaah Islamiyah ngerti tentang perencanaan ini? Terus Mukhlas jawab, wah kalau mereka ngerti pasti nggak setuju. Terus saya sanggah lagi, kalau nggak setuju kenapa kita lakukan? Kita ini bukan berjamaah. Sudahlah, itu bukan urusan antum, bukan urusan saya, tapi urusan kami. 2 hal ini. Nah, sehingga pada waktu itu 2 pertanyaan inilah yang sampai sekarang ini, atau ketika saya ditangkap, saya langsung mengatakan bahwa iya bersalah. Bahwa bom Bali ini adalah jihad yang salah itu karena itu. Jadi ada pengakuan dari awal sudah merasa bersalah? Iya. Itu. Bahkan begini Pak. Jadi terus terang saya ini yang paling banyak berperan dalam bom Bali. Apa peranannya di mana? Saya ikut pertemuan pembagian tugas di Solo itu. Berarti kan perencanaan, ikut perencanaan. Kemudian saya lah orang yang pertama kali berangkat mengkondisikan di Denpasar bersama Imam Samudra sebagai pimpinan lapangan yang diangkat survei oleh dulu, Mukhlas. survei lokasi segala macam. Iya. Itu. Kemudian saya lah yang nyari rumah kontrakan sama kos untuk tempat peracian dan perakitan bom itu. Iya. Begitu kami sudah mendapatkan tempat rumah kontrakan itu, saya lah yang menerima bahan kimia yang dikirim oleh Amrozi dari Lamongan. Itu. Kemudian ketika barang ini sudah lengkap, bahan kimia sudah lengkap, saya ikut meracik. Ada berapa orang yang meracik waktu itu? Jadi meracik itu berarti menjadikan bahan kimia menjadi bahan peledak. Nah, kemudian ketika jadi bahan peledak, saya lah ikut merakit juga. Dari bahan peledak menjadi bom. Ada berapa orang yang merakit dan meracik waktu itu? Jadi yang merakit dan meracik itu hampir seperti di pertemuan itu. Jadi pada waktu itu berarti ada Mukhlas, ada Amrozi. Ada Mukhlas, ada Amrozi. Imam Tapi Samudra. Mukhlas kan nggak nyama sama sekali bom. Mukhlas, Imam Samudra, walaupun mereka pimpinan, tapi kan hanya ngontrol saja. Yang menjama bom itu ya saya, Dulmatin, Umar Pate, kemudian Abdul Ghani, Sawat. Kemudian ditambah akhirnya Dr. Azhari. Oh, gabung juga? Iya, jadi Dr. Azhari itu ketika pertemuan pembagian tugas itu tidak ada. Itu. Jadi dia dilibatkan sudah jalan. Jadi kami sudah ada di Bali baru dilibatkan oleh Mukhlas, itu Dr. Azhari. Nah, Amrozi kami libatkan itu hanya untuk ikut ngangkat saja. Dia nggak ikut meracik dan Nggak, dia nggak bisa dia. Oh, nggak bisa ya? Dia latar belakangnya bukan militer seperti kami. Loh, dia nggak ikut ke Afghanistan, Amrozi? Nggak. Jadi Amrozi itu hanya ngaji di pondoknya Mukhlas di Luqmanul Hakim, Johor Baru. Itu. Nah itu, jadi Amrozi kami libatkan untuk membantu mengangkat laci lemari filing kabinet itu, kan itu yang kita jadikan casing bom dari kamar tempat kami merakit ke garasi mobil. Ya. Gitu. Itu setelah itu perannya apa lagi?
Kemudian peranan berikutnya saya yang survei, yang menentukan Sari Club sama Pedispap. Oh, oke. Pada waktu itu Imam Samudra mengerucut ke Jalan Legian, Kute Jalan Legian. Oke. Maka dia katakan survei diskotik yang paling rame atau banyak bulenya. Saya temukanlah Sari Club sama Pedispap. Itu. Kemudian saya lah yang membuat detonator pemicunya bom. Saya yang memasang. Itu. Kemudian saya lah yang mengajari yang mau bunuh diri. Si supir itu? Iya, yang supir itu sama Rompi. Kan 2 orang yang bunuh diri bom Bali 1 itu. Kemudian saya lah yang mengantarkan bom tas jinjing itu ke konsulat Amerika. Saya yang meledakkan di konsulat Amerika itu. Oh, jadi bersamaan ya? Bersamaan. Antara Sari, Pedispap sama Iya, konsulat. jadi hampir berbarengan, tapi beda waktu hanya berapa menit saja. Iya. Itu. Jadi saya, kemudian setelah mengantarkan bom ke konsulat Amerika itu, saya balik ke kontrakan, ngambil mobil, berangkat sama 2 orang yang mau bunuh diri itu. Satu yang akan bunuh diri nyetir mobil, satunya Rompi. Karena yang bunuh diri di mobil ini belum lancar nyetirnya. Maka sebagai korlap pada waktu itu koordinator lapangannya saya ditugaskan untuk mengantarkan hingga Jalan Legian, jaraknya ke Sari Club itu tinggal berapa puluh meter saja. Terus sampai tinggal? Saya tinggal, saya dijemput. Oke. Nah itu. Mas, singkat cerita bom Bali akhirnya memakan korban ratusan orang. Kalau nggak salah 208 kan. Dan ini dicatat sejarah sebagai korban terbanyak kedua setelah WTC. Nah, setelah itu Anda kemana itu? Kan kalau nggak salah, Anda kan orang keempat yang ditangkap. Yang ditangkap, ya. Oke, Amrozi, Imam Samudra baru Muklas, yang keempat Mas Ali. Ya, Mas Ali kemana waktu setelah kejadian? Jadi begini, kejadian bom itu kan tanggal 12 Oktober. Jadi saya sama waktu itu saya sama Imam Samudra berarti tanggal 13 masih di Denpasar. Masih di Denpasar. Imam Samudra pulang jam 3 sore pakai bis, saya pulang maghrib. Nah, setelah pulang ini kami pulang, saya balik ke pondok lagi. Ke Lamongan? Iya, ke Lamongan, ke rumah kami di Desa Tenggulun itu. Nah, kemudian pada waktu itu Mukhlas sama Imam Samudra ngontrak rumah di Gresik. Tapi saya sama Amrozi tetap di kampung, yaitu di Tenggulun. Amrozi di rumahnya, saya di pondok pesantren. Ya, kayak gitu. Jadi kayak nggak habis melakukan apa-apa. Itu. Nah, sebelum kami akhirnya ditangkap, kami sempat evaluasi tentang bom Bali di Solo, di rumah Abdul Matin tempat kami merencanakan. Nah, dievaluasi itulah pada waktu itu saya yang paling ngamuk. Kenapa sampai ngamuk? Karena begini, sebetulnya saya itu asalnya nggak dilibatkan. Saya itu ditugaskan itu hanya membantu Amrozi. Pada waktu itu sebetulnya saya agak tersinggung. Kenapa? Lah Amrozi yang sipil kok malah saya yang militer suruh bantu Amrozi. Akmil Afghanistan. Tapi waktu itu saya begini, oh berarti saya ini nggak dilibatkan ketika pertemuan bagian tugas. Karena saya sebetulnya pimpinan pondok di desa kami, Pondok Al-Islam itu ya. Berarti saya nggak dilibatkan. Lah kok akhirnya malah saya semuanya. Jadi korlap. Iya. Jadi begitu tanggal 8 September Imam Samudra dan Abdul Matin datang ke Tenggulun, minta diantarkan Amrozi ke Denpasar. Saya diajak Amrozi karena saya bantu Amrozi untuk bantu nyetir. Sampai di Denpasar mau pamitan, pulang di stop sama Imam Samudra. Ini sudah kesepakatan sama Mukhlas, nggak jadi Dul Matin yang menemani dia, tapi saya. Ya sudah sejak tanggal 8 atau 9 September itu ya sudah saya sama dia di Denpasar. Jadi sebulan sebelum bom Bali itu? Iya, jadi persiapan itu sebulan. Sebulan. Oke, setelah evaluasi tadi gimana? Setelah evaluasi saya paling ngamuk. Karena sebetulnya amburadul pelaksanaan persiapan pengeboman di Bali itu. Amburadulnya di mana? Amburadul begini, amburadulnya ya sudah direncanakan 3 bom. Bom mobil sekitar 1 ton, bom sepeda motor sekitar 1 kintal, bom rompi sekitar 10 kilo.
Begitu sampai di Denpasar, Imam Samudra menggebu-gebu karena lihat banyaknya bule. Akhirnya disiapkan 7 orang yang bunuh diri datangkan ke sana. Jadi sudah keluar dari perencanaan. Itu seizin Muklas atau tidak? Ya Muklas nggak tahu. Bahkan ketika kemudian hari Muklas datang diam-diam mengecek yang mau bunuh diri, ternyata yang mau bunuh diri itu hanya satu saja yang siap. Siap secara mental dan siap secara kemampuan. Jadi yang siap itu hanya yang rompi itu. Yang mobil belum lancar nyetir mobilnya, yang sepeda motor mau nabrak di konsulat Amerika belum lancar naik sepeda motornya. Jadi singkat cerita itu amburadul lah. Amburadul. Okay. Terus hasil evaluasinya? Makanya kan meledak juga di kamar. Oh iya. Iya meledak juga di kamar itu tuh, karena amburadulnya. Amrozi yang nggak tahu sensitivitasnya bom dilibatkan untuk membantu. Oke. Sehingga lemari laci filing kabinet diseret begini, nggak langsung diangkat begini. Makanya yang tercecer ada gesekan itu ya. Gesekan itu. Oke. Jadi amburadul. Kemudian yang sepeda motornya akhirnya gagal, yang mau nabrak konsulat Amerika mundur, nggak jadi. Akhirnya dibikin bom tas, saya yang mengantarkan. Jadi amburadul. Itu yang sampean bilang itu amburadul itu ya? Iya. Terus waktu evaluasi sampean kamu apa tanggapan yang lain? Ya saya katakan gini, terus yang paling saya tanyai ke Muklas tanggung jawabnya, sekarang ini apa kesan dan pesan kita kepada masyarakat? Pengeboman yang kita lakukan itu pesannya apa? Kesannya apa? Apakah seperti dulu pengeboman yang kan kami pernah melakukan? Di Kedubes Filipina, Agustus 2000, kemudian bom gereja malam Natal 2000. Nggak ada kesan dan pesan apa-apa ini. Nah, Muklas saya katakan gitu, pesan kesannya apa? Bom sudah meledak begini besarnya. Terus saya ditanya, maksudmu apa? Karena jihad kita ini kita tujukan kepada NKRI, pemerintah, karena kita mau mendirikan negara Islam, ya sudah kita mulai serang kekuatan mereka. Itu saya tantang dievaluasi itu. Katanya Muklas, kalau untuk itu belum ada perencanaan. Begitu Muklas bilang begitu, saya jawab begini, kalau nggak ada perencanaan ke arah sana, ya sudah nggak usah neko-neko lagi. Maksudnya nggak usah bikin-bikin apa-apa lagi. Itu dalam evaluasi. Bener akhirnya, alhamdulillah kalau menurut saya. Tanggal 5 November Amrozi ditangkap. Di desanya, di rumahnya, dijemput oleh polisi dari Mabes Polri. Berarti Amrozi duluan? Amrozi duluan. Itu. Terus kemudian Imam Samudra? Kemudian Imam Samudra. Nah, Amrozi ditangkap jam 7:30 pagi itu. Rumah saya di Pondok Pesantren Al-Islam itu jam 11 sudah digerebek oleh polisi. Berarti Amrozi nggak bisa nyimpen lagi ketika ditangkap oleh polisi. Dan sempat saya ini mungkin belum pernah disampaikan di media. Apa itu? Amrozi ketika ketemu saya di Kerobokan Denpasar. Waktu Amrozi ditangkap sampai di mana? Saya di rumah, di pondok. Tapi nggak ikut ketangkep? Enggak. Itu. Oke. Jadi saya tahu. Polisi yang mau nangkep Amrozi kan sebetulnya saya mau ketemu Amrozi pagi-pagi itu. Tapi begitu di rumahnya ada orang-orang aneh yang saya tidak kenal, saya nggak jadi masuk ke rumah Amrozi, tapi langsung lurus pakai motor ke jalan, balik lagi ke rumah. Jadi saya tahu. Makanya begitu saya ke rumah beberapa menit kemudian ternyata istrinya Amrozi jumpai istri saya di pondok di rumah kami. Pesan Kak Zi, maksudnya Amrozi, Alik suruh pergi. Amrozi kan manggilnya saya Alik. Begitu ada pesan begitu dari istri saya waduh, berarti ini ditangkap kemungkinan besar. Itu sudah, saya sekitar kurang dari jam 10 saya sudah lari. Kemana? Ke Gresik. Mau laporan ke Muklas sama Imam Samudra. Terus? Nah, dari Lamongan ke Gresik itu saya hubungi HP-nya Amrozi. Ketika ada wartel, saya hubungi, masuk tapi nggak diangkat. Semakin yakin bahwa ini sudah di tangan polisi HP ini. Saya ceritakan begitu ke Muklas, bagaimana saya ceritakan tadi bahwa begini. Nah, di saat itulah Imam Samudra baru bilang, oh iya sepeda motor kita yang digunakan jemput saya ketika saya ngasihkan mobil ke Arnasan yang bunuh diri itu
itu sudah ditemukan oleh polisi. Imam Samudra ngikuti berita di internet. Makanya pada waktu saya katakan berarti sketsa kita dari motor itu. Kan sebelum Amrozi ketangkap sketsa kami kan keluar. 3 orang itu. Yang tengah mirip sama saya. Yang kanan mirip sama Amrozi, yang kiri mirip sama Idris. Idris itu yang jemput saya pakai motor itu. Terus Gitu. setelah ketemu Muklas dan Setelah ketemu arahannya apa? Amrozi pada waktu ketemu di mana? Waktu di Gresik kan ketemu sama Muklas. Jadi pada waktu itu ketika saya lapori itu harapan saya begini, Pak. Harapan saya itu Muklas itu semakin semangat. Ayo kita lanjutkan perjuangan ini kan gitu. Harapan. Harapan saya. Terus? Lah kok sebagai pimpinan Bom Bali malah loyo. Apa jawabannya kalau begitu kita lari sendiri-sendiri? Lah ini apa ini? Sampean kecewa? Kecewa. Ini kakak kandung loh ini. Lah iya loh. Hah? Itu kecewa kan? Oke. Karena begini, dalam evaluasi kan sudah saya tantang itu. Itu. Nah, ya benar berarti ini kita belum siap. Jadi artinya bahwa tidak setujuan saya ketika pertemuan pembagian tugas hingga amburadulnya di Bali, kemudian keraguan saya dalam hati, saya ini kan mendengarkan bom itu meledak. Nggak ada kegembiraan sedikit pun. Ditambah lagi dengan Amrozi ketangkap. Karena saya tahu bahwa kalau jihad kalah, itu pasti ada kesalahan. Oke lah, Bom Bali kita niatkan jihad. Dengan ditangkapnya Amrozi, menurut saya adalah kalah. Ditambahi lagi begitu saya lapor Muklas. Harapan saya, ayo kita lanjutkan perjuangan ini. Jadi artinya Muklas itu tidak menyiapkan skenario kalau ketang lalu ke... Nggak ada, sama sekali nggak ada. Memutuskan lari sendiri-sendiri. Nah, pada waktu itu saya coba dari Gresik ke Surabaya. Saya nggak bisa pulang lagi Sendirian? karena nama saya sendirian. Dari Gresik ke Surabaya itu saya berusaha menghubungi ikhwan-ikhwan, maksudnya kawan-kawan kami sama jamaah Islamnya, bahkan alumni Afghanistan. Apa jawaban mereka? Ali Imran jangan boleh ke sini. Itu kan perbuatan mereka, coba. Jadi mereka nggak cuci tangan juga ya? Cuci tangan. Nah, dari inilah saya bisa menyimpulkan, ya, Muklas yang tidak siap seperti itu, kemudian ikhwan-ikhwan teman-teman sesama jamaah Islamnya nggak siap atau nggak berani menampung atau ketemu kami, berarti ini adalah bukan program jamaah Islamiyah, tapi ini adalah program oknum jamaah Islamiyah yaitu Muklas. Sebagaimana Muklas saya tanyai ketika pertemuan itu, ikhwan-ikhwan yang lain ngerti enggak atau setuju enggak? Jawab Muklas enggak setuju. Jadi mastermind-nya Bom Bali 1 itu Muklas sama Imam Samudra? Muklas sama Imam Samudra. Oke. Itu. Nah, dari situ akhirnya pada waktu itu sebetulnya saya belum sadar ini. Saya harus melanjutkan perjuangan walaupun sendiri. Saya ambil lagi pistol saya begitu pisah sama Imam Samudra, pistol Imam Samudra, revolver dikasihkan saya. Wallahu alam apakah dia ini karena kaburnya sama istri sama anaknya, kalau bawa pistol nanti malah nggak itu dikasihkan saya. Punya satu saya. Ngambil lagi ke Lamongan. Balik mana ya? Balik lagi tapi bukan ke kampung. Dengan cara saya sendiri berhasil mengambil senjata saya. Jadi saya bawa pistol 5. Pada waktu itu putar-putar Gresik, Lamongan, Surabaya. Pokoknya kalau saya ditangkap pasti melawan. Naik apa? Motor? Motor. Jadi saya ditinggali motor oleh Muklas, motor Grand, Honda Grand. Itu, jadi tinggali Imam Samudra pistol, ditinggali Muklas sepeda motor saya pakai. Nah, pada waktu itu saya manggil salah satu murid saya namanya Hamzah Baya. Jadi saya manggil, saya ingin ada informasi apa dia, kan saya nggak bawa HP, nggak punya HP pada waktu itu. Jadi istilahnya mau saya minta kabar di rumah saya ada apa ini. Saya panggil lah Hamzah Baya, ketemu di Gresik. Jadi dia berani karena murid saya yang pernah saya tugasan ngajar di Kalimantan. Nah, dia inilah yang memberanikan saya untuk nasihati saya. Itu ketika dia tahu bahwa saya maunya itu kan saya itu suruh menyerahkan diri. Nah, saya katakan bahwa enggak kan gitu. Jadi tahu kalau saya itu mau melawan. Itu, Pak, mohon maaf. Sampean kalaupun untuk melawan lo berapa misalkan polisi yang kena wong sampean sendiri. Itu.
Lah terus maksud kamu apa? Ya sudah kita kabur saja ke Kalimantan. Dia orang Kalimantan aslinya? Bukan orang Jawa, tapi saya tugaskan ngajar pernah di Balikpapan di Samarinda. Berarti sama si Hamzah ini ke Kalimantan akhirnya? Iya. Okay. Nah, oh sudah kalau begitu saya terima saran kamu. Wow. Sekarang kamu cari kapal karena ke Tanjung Perak nggak mungkin. Gambar saya sudah di mana-mana. Apalagi ke Juanda, bandara nggak mungkin. Kamu ke Lamongan, Sedayu, Lawas itu kan ada pelabuhan kapal-kapal kecil yang ngangkut sembako ke Kalimantan. Dari Kalimantan biasanya bawa kayu Kalimantan. Kamu nyari di situ. Hamzah ke sana akhirnya. Ternyata besok malam ada kapal itu. Sampai numpak kapal itu? Ini numpak kapal itu. Okay. Nah, sebelum saya naik kapal ini saya sudah sadar. Sudah hampir 100% saya sadar. Padahal kalau sudah nggak usah melawan lagi. Saya bungkus rapi. Sadar kalau salah. Sadar kalau salah dan sadar nggak akan melawan lagi. Jadi sadar salah dan sadar kalah juga. Iya, sadar kalah gitu. Okay. Ya, saya bungkus rapi senjata ini saya titipkan ke yang ngantarkan saya ke yang nyarikan kapal itu. Tolong ini sampaikan ke keluarga saya. Enggak dibawa senjatanya? Enggak. Oh di Kalimantan nggak bawa? Enggak bawa sudah. Karena saya sadar ini. Okay. Jadi pada waktu itu saya nunggu takdir saja. Jadi memang tidak ada rencana untuk melawan lagi? Enggak, sudah enggak. Mau menyerang lagi Makanya polisi enggak lagi? Makanya saya bungkus rapi dan ada waktu itu kerentek apakah saya menyerahkan diri. Tapi saya pikir lagi, kalau saya menyerahkan diri apa kata dunia kan gitu. Lulusan Akmil Afghanistan tahun 94, Korlap Bom Bali, pernah bantu jihad Ambon, jihad Poso. Sudah beberapa kali melakukan pengeboman kok menyerahkan diri apa kata dunia. Gengsi gitu? Ya kalau bahasa itunya ya gengsi lah kan gitu. Mas minum dulu Mas. Supaya gengsinya normal lagi. Oke, naik kapal ke Kalimantan. Kalimantan. Itu berapa hari? 3 hari ya? Pada waktu itu 2 hari 1 malam. Tapi 1 malam itu berarti malam jam 11 berangkat loh. Oh iya. Berarti 2 malam. 2 malam. Nah, sampailah di Kuala Pembuang. Itu tahun berapa? Bulan apa itu? November. Iya November. Amrozi tanggal 5 ditangkap. Jadi sekitar tanggal 15-an. 15-an. Ah, 15 November 2002. Kalau Imam Samudra tanggal berapa ditangkap? Imam Samudra perjalanan saya sampai di Penajam. Jadi saya itu sebelum ke Balikpapan ke Samarinda itu ada di Penajam yang sekarang mau jadi ibu kota. IKN itu. Jadi pernah saya singgahi di situ. Okay. Gitu. Jadi ketika di Penajam ini saya ada waktu itu di gubuknya kenalan murid saya ini, di gubuknya gitu di pinggiran hutan. Dari bapak ini kerjanya nyangkul, tapi ada TV hitam putih di gubuk itu lihat Imam Samudra ditangkap di gubuk itu di Penajam itu. Tanggal berapa saya lupa itu. Itu bulan November pertengahan ya sampai kayaknya akhir. Pada waktu itu masih bulan November tapi akhir. Atau Desember awal. Iya. Nah, begitu sudah sampai Samarinda, Mukhlas ditangkap. Jadi ketika saya di Samarinda itu baca koran, saya sudah bisa beli koran. Di situ ada koran itu disinyalir Ali Imron di Solo. Lah waktu itu saya sudah nebak gini, berarti ini Mukhlas ke Solo kan wajah saya sama Mukhlas kan mirip. Iya, ternyata bener. Berapa hari kemudian Mukhlas ditangkap di Klaten itu. Jadi sudah saya ikuti. Saya tanya, Mas, ada ketakutan nggak sih? Amrozi ditangkap, Imam Samudra ditangkap, Mukhlas ditangkap. Ada rasa takut nggak sebagai manusia? Jadi bukan ketakutan. Apa itu? Tapi ya tadi loh, jadi menghindar. Berusaha menghindar dan itu ketika saya sudah sadar bahwa pengeboman ini jihad yang salah, saya tidak akan lagi melawan. Tidak akan lagi melawan kan gitu. Tapi tetap berusaha. Kalau istilah saya pada waktu itu nunggu takdir. Karena tadi loh sampai katakan bahwa gengsi mau menyerahkan diri, maka nunggu takdir. Nah, oleh karena itu ketika tanggal 13 Januari 2003 saya di salah satu tambak hanya 1 hektar saja di muara Sungai Mahakam Kalimantan Timur
Waktu itu saya istirahat di gubuk. Kemudian ada 2 speedboat datang mendekati gubuk kami. Kemudian teriak, kami polisi diam di tempat. Kalian sudah kami kepung. Sudah, begitu kami digerebek ke gubuk, saya duduk aja. Nggak ngelawan? Nggak ngelawan, saya duduk pakai celana segini, nggak pakai kaos karena habis kerja di tambak. Duduk sama ngemut permen. Itu. Makanya polisi yang nangkap saya itu nggak percaya kalau saya itu Ali Imron. Beberapa kali betul Ali Imron, betul. Betul adiknya Amrozi, betul. Betul Korlap Bom Bali, betul. Baru yakin mereka. Yang nangkap salah satunya? Yang nangkap salah satunya adalah Pak Pak Martinus yang sekarang jadi Kadensus. Iya. Itu. Jadi ketika kami dibawa di speedboat, pada waktu itu ditanyai, Pak Ustadz kenapa nggak melawan? Saya jawab enteng saja. Lawan sampean teriaki dari luar, kami polisi diam di tempat, ya saya diam lah. Itu. Jadi sejak pertama itu karena saya sudah menyadari kesalahan, Pak. Makanya saya nggak bergerak sama sekali. Silakan ditangkap. Oke. Gitu. Akhirnya ditangkap. Kita Ya. supaya nggak berpanjang karena Ya. oke, sekarang saya mendengar bahwa Pak Ustadz ini banyak membantu juga Iya. dari polisi untuk memetakan jaringan dan itu Iya. Mas Ali lakukan dengan kesadaran Iya, penuh atau dipaksa. Jadi begini. Ya. Ketika saya ditangkap, kan saya sudah nggak neko-neko. Iya. Dan saya nunggu takdir, berarti takdirnya saya ditangkap tanggal Oke. 13 Januari. Nah, oleh karena itu pengakuan bersalah ini harus saya realisasikan. Oke. Dengan apa? Pertama, saya harus memohon maaf kepada para korban dan keluarga korban dan pihak-pihak yang dirugikan khususnya karena bom Bali. Sudah dilakukan permintaan maaf. Sudah sejak awal, sejak saya diberi kesempatan oleh polisi untuk apa? Untuk ketemu wartawan, untuk menyampaikan, sudah saya sampaikan sejak awal dulu. Sampai sekarang ini, setiap ada kesempatan mesti saya sampaikan. Nah, kemudian yang kedua, ya, karena bom Bali menurut saya pada waktu itu bom yang terbesar setelah WTC, itu bahwa ini adalah saya yang paling banyak berperan. Makanya saya yang paling banyak bertanggung jawab untuk menyampaikan bahwa pengeboman di Bali atas dasar jihad ini adalah jihad yang salah. Jihad yang salah. Jihad yang salah. Oke. Itu. Karena kalau nanti kita katakan itu bukan jihad, itu ya lebay juga kan gitu. Karena yang kita niatkan jihad, tapi jihad yang salah dari kejadian yang sudah kami lakukan. Nah, pengumuman kampanye inilah yang harus saya sampaikan sejak awal. Oke. Pertama adalah ke pondok pesantren saya yang saya tinggalkan. Saya kirim surat kepada murid-murid saya, binaan saya, kawan-kawan saya. Ya, jangan lagi melakukan perjuangan atau jihad dengan cara seperti bom Bali, itu adalah jihad yang salah. Bahkan pada waktu itu ada kalimat, kalau kalian sudah saya nasihati, tapi masih tidak mau mendengar, jangan disalahkan kalau saya kerjasama polisi untuk menangkap kalian. Sampai seperti itu pengumuman saya itu. Artinya apa yang Pak Ustadz lakukan ini penuh dengan kesadaran dari awal Iya, ya? kesadaran. Dan memang saya katakan, iya salah Pak. Kenapa salah kok begini-begini? Loh kenapa kamu kalau sejak awal ragu-ragu kok Melakukan? Iya kok melakukan. Nah, saya jawab sesuai dengan faktanya. Satu, saya kalah ilmu dengan mukhlas. Mukhlas sudah saya ingatkan, tapi nggak mau. Ya, saya kalah ilmu. Yang kedua, ada saya ataupun tidak ada saya, bom itu pasti tetap jalan. Yang ketiga sebetulnya harapan pribadi saya, begitu kami habis melakukan pengeboman di Bali itu ada front jihad yang kita sudah dambakan. Front jihad itu apa? Medan perang di Indonesia. Sebagaimana yang terjadi di beberapa negara. Itu harapan gila saya pada waktu itu. Dan harapan kami semuanya sebetulnya. Harapan tapi kami tidak semuanya. Terjadi itu. Tidak seperti boro-boro terjadi front jihad. Wong pimpinannya pengeboman aja ngejak lari kok. Loyo. Nah, kan gitu. Nah itu, jadi akhirnya saya harus paling banyak berperan walaupun tidak setuju. Dan itu resiko buat saya. Yang terbebani saya sekarang ini adalah masalah itu. Kalau masalah saya di penjara,
ketika saya harus masuk DI Darul Islam tahun 91 baiat, itu kan saya itu sudah tahu bahwa baiat terhadap DI itu pasti penentang negara kan gitu. Bahkan DI sama DITI kan pernah ditulis sebagai sejarah pemberontak. Kok saya baiat ke situ? Sudah tahu resikonya. Kan gitu. Begitu jadi ditambah saya pernah ikut akmil di Afghanistan yang tidak resmi dari negara, sudah salah. Tunggu dulu, sampai Iya. dulu waktu muda gitu ya, Iya. ikut ke DI, terus kemudian masuk di akmil. Siapa yang mempengaruhi seorang Ali Imron Nah, ini? itulah biangnya adalah Mukhlas ini. Kakak Kakak saya ini, jadi Mukhlas itu, terus terang saya, Mukhlas itu yang mengajarkan, kalau paham sekarang berarti paham radikalisme atau yang tertinggi adalah terorisme. Jadi yang menyesatkan sampean itu Mas Mukhlas Iya, ini? kalau itu dianggap sesat, tapi Mukhlas kan nggak mau dianggap sesat. Atau pengikut Mukhlas sampai sekarang nggak mau dianggap sesat. Ya kan gitu. Itu Mukhlas. Jadi saya kelas 3 SD, kelas 4 SD itu sudah disekoi oleh Mukhlas. Mukhlas pada waktu itu mondok di Nguruki Solo. Al-Mu'min Nguruki Solo, pondok pesantren Al-Mu'min Nguruki Solo. Yang waktu itu sudah terkenal lah, pondok Nguruki ini adalah ekstrim. Ya. Jadi Mukhlas ketika pulang liburan itu, yang digandeng itu adiknya itu saya, paling disayangi oleh Kenapa dia. bukan Amrozi? Amrozi pada waktu itu kalau bisa dikatakan Amrozi nakal. Oh, Itu. Jadi sejak muda itu sudah istilahnya itunya sepeda motoran dan lain sebagainya, maka tidak sebagaimana saya. berarti yang di kader Mukhlas malah Ali Imron? Iya. Oh, oke. Jadi kelas 4 SD itu saya sudah ngerti kalimat Togut, Soeharto Togut, Pancasila Togut, jihad, negara Islam itu sudah Diprovok sama sudah Mukhlas? diprovokasi oleh Mukhlas. Sehingga kelas 5 SD, kelas 5 MI Madrasah Ibtidaiyah itu saya sudah ribut sama ayah. Ayah itu kan sekretaris desa, cari. Wah, sekes Nah sekarang. waktu itu kan gambar foto presiden, wakil presiden sama Pancasila ini kan harus ada di dinding. Itu saya turunkan di tanggal 5, kelas 5 SD. Gitu loh. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya ajaran Mukhlas itu. Oh. Jadi artinya sampean mau mengatakan bahwa ini semua karena Mukhlas ini? Iya, jadi bukan hanya saya, adik-adiknya yang akhirnya terlibat. Amrozi Termasuk juga Amrozi Mukhlas. juga ya? Iya. Terus adik saya Ali Fauzi masih ada lagi. Ali Fauzi, iya ya. Ali Fauzi itu Oh. kan masuk JI kan, Mukhlas juga. Iya, iya, iya. Itulah, jadi begitu. Jadi istilahnya kalau dikatakan ya biangnya Mukhlas. Bahkan kalau menurut saya itu membawa paham seperti itu ke Lamongan ya Mukhlas itu. Jadi Lamongan pernah disebutkan selain soto Lamongan juga sate Lamongan. Sate itu. Sarang teroris. Iya. Sekarang nggak lagi ya? Enggak lagi. Sekarang Nah, lagi. makanya jadi ini informasi juga. Jadi saya tahun 96 datang dari Afghanistan. Jadi pada waktu itu tuh belum ada perintah dari JI, inisiatif sendiri. Saya sudah mulai cari toko kimia di Surabaya. Jadi sudah mulai nyicil beli bahan kimia Untuk yang apa? kami pelajari di Afghanistan untuk persiapan. Oh, Persiapan apa? Persiapan jihad. Padahal belum ada rencana. Belum. Jadi persiapan. Jadi tahun 96 itu saya sudah beli Sudah ada. bahan-bahan kimia. Oke. Mas, saya tertarik Gitu. dengan surat Ustadz Ali Imron ke pondoknya setelah Iya. ditangkap. Ya. Ya, Efektif nggak mempengaruhi murid-murid jenengan di sana? efektif. Oke. Jadi alhamdulillah begini. Deradikalisasi yang saya umumkan. Jadi yang umumkan deradikalisasi itu kami sama tim investigasi bom Bali dari kepolisian. Kalimat deradikalisasi ini saya yang umumkan. Artinya bahwa apa yang saya lakukan hingga sekarang ini deradikalisasi, alhamdulillah murid saya nggak ada terlibat lagi. Ada satu saja yang terlibat tapi mau berangkat ke Suriah, bukan aksi. Oh, iya. Itu satu aja. Oke. Kemudian kami bisa, saya dan kawan-kawan yang mendukung kesadaran saya itu bisa menderadikalisasi alumni Afghanistan sama alumni Filipina yang tidak kurang dari 400 orang. Itu berhasil Berhasil, alhamdulillah dinetralkan, tidak oke. ada yang terlibat pengeboman lagi. Iya. Nah makanya saya sendiri alhamdulillah bersyukur dan bangga. Artinya bahwa kesadaran saya diikuti beberapa kawan ini untuk memahamkan atau mengajak kawan-kawan supaya tidak melakukan tindakan sebagaimana yang pernah kami lakukan. Itu berhasil dan mudah-mudahan tambah baik ke depannya. Amin. Iya. Mas, Itu.
sekarang masih ada kelompok-kelompok yang mencoba untuk melakukan kegiatan terorisme gitu ya? Banyak. Masih banyak ya? Banyak. Jadi artinya tugas sampean belum selesai nih? Iya, jadi begini, sering saya sampaikan bahwa masalah orang menyebut masalah paham terorisme atau radikalisme itu paham. Kalau dalam bahasa Arabnya akidah. Itu, karena ini paham akidah, maka kita juga harus lawan dengan akidah. Nah, karena ini akidah, maka tentunya tidak bisa punah. Wong yang kriminal, misalkan kriminal biasa saja sampai sekarang prosentasenya naik terus. Narkoba saja sampai sekarang prosentasenya naik terus. Apalagi, padahal itu berdasar hawa nafsu. Apalagi ini yang berdasarkan Jadi akidah. artinya kalau ada akidah berarti harus dilawan dengan akidah. Harus dilawan dengan akidah. Ini yang sekarang sampean lakukan? Iya, dan inilah yang sering saya sampaikan bahwa dalam penanggulangan terhadap terorisme itu nggak cukup saya sebagai mantan teroris. Tapi semua pihak harus mendukung. Karena ini luar biasa. Saya ini yang ngerti peta teroris atau terorisme di Indonesia itu was-was terus. Karena menurut saya banyak sekali orang yang punya pemahaman seperti itu. Nah, bagaimana mencegah ide supaya mereka selain ada napi teroris ya seperti Mas Ali Imron membantu Polri gitu ya. Apalagi yang harus kita lakukan ya? Jadi begini, satu yang sering saya sampaikan bahwa sosialisasi dulu terhadap masyarakat tentang terorisme. Karena hingga sekarang itu masih banyak yang mengatakan bahwa terorisme, aksi teror di Indonesia ini rekayasa, konspirasi. Ketika dua kalimat ini ada di masyarakat, ya sudah akhirnya kecolongan sama teroris. Kenapa begitu? Karena begini, jadi sebetulnya begini. Ketika orang memahami bahwa aksi teror di Indonesia, khususnya ya, di Indonesia itu ada konspirasi atau rekayasa, itu kan nggak bisa dideradikalisasi. Karena konspirasi rekayasa itu permainan negara atau pemerintah. Ya, nggak bisa dideradikalisasi. Tapi kalau paham terorisme ini bisa. Jadi artinya diagnosisnya harus tepat gitu ya? Harus tepat. Jadi obatnya juga tepat. Obatnya harus tepat. Itu. Ya. Jadi, makanya cara saya itu tadi sudah saya ancam ketika surat pertama saya itu. Nah, ketika saya di Polda, khususnya ketika saya di Polda, dititipkan di Polda Metro Jaya hingga sekarang ini, banyak binaan saya, teman saya yang istilahnya klarifikasi sekalian minta bagaimana ingin tahu bagaimana pemahaman saya terhadap masalah aksi-aksi yang pernah kami lakukan. Jadi saya nasihati mereka. Ya, saya itu sampai begitu. Saya nasihati mereka, kebanyakan mereka mau. Kalau ada yang ngeyel sekalian saya tantang. Ya, kalian mau ngebom di mana? Ini kalau yang ngeyel, kalian mau ngebom di mana, nanti saya akan usahakan. Tapi harus ada 3 syarat. 1, bahwa pengeboman yang kamu mau lakukan itu betul-betul jihad atas dasar syar'i, Al-Quran sama Sunnah. Saya ceritakan, karena apa? Perencanaan pengeboman di Bali ini hawa nafsu, saya katakan gitu. Bukan karena murni syar'i. Apa? Saya ceritakan ke orang ini, teman-teman ini, mau kelas. Ada poin yang terakhir disampaikan, bahwa kami ini malu, kita ini malu terhadap mujahidin di beberapa negara. Yang mereka kita ajari di Afghanistan, mereka sudah membuat aksi di negaranya masing-masing. Kenapa kita belum bisa motivasinya itu ya? Motivasinya itu kan hawa nafsu. Iya, hawa nafsu. Bukan karena syar'i. Bukan karena syar'i. Yang kedua, bahwa harus ada amir, pimpinan yang tanggung jawab dunia akhirat. Saya ceritakan. Amir tanggung jawab apa? Mau kelas itu. Begitu saya lapori, ngejak lari sendiri-sendiri. Tanggung jawab apa itu? Yang ketiga, kalau ada apa-apa jangan melibatkan orang lain. Kami ini, saya itu kabur ke Kalimantan itu yang saya seret masuk penjara itu 14 orang, saya katakan gitu. Gara-gara saya ampiri. Kenapa kok saya ampiri? Karena nggak punya duit kita. Kecakot mereka. Iya, bagaimana punya duit dong ketika evaluasi pengeboman di Bali itu kami dikasih uang 500.000. Bom gitu besarnya itu kami evaluasi dikasih uang 500.000 untuk mengantisipasi kalau ada apa-apa. Nggak cukup pasti. Nah, Lamongan kabur sampai mana pakai 500.000 kan gitu. Nah, ini yang saya
ini kemudian mau kelas lari ke Solo berapa orang itu. Nah, Ustadz, ini yang saya ceritakan ke mereka. Terakhir Ustadz. Ya. Nah, terakhir ini saya minta pandangan Ustadz atau mungkin pencerahan dari Ustadz. Bagaimana supaya generasi muda ini tidak mudah tersesatkan dengan paham-paham seperti Jadi itu? begini. Caranya seperti apa? Kalau saya sebut bahwa paham yang paling istilahnya kalau sampean pakai sesat dalam urusan kekerasan kan yang paling tinggi kan paham terorisme. Oke. Gitu. Kalau radikalisme itu bawahnya secara umum. Ya. Nah, bagaimana mereka itu supaya tidak tersesat kena paham seperti itu? Jadi yang pertama, yang pertama harus mereka ini jangan sampai apa istilahnya belajar, ya. Belajar baik ikut pengajian atau privat atau dan lain sebagainya, majelis taklim ke orang-orang yang tidak jelas secara jamaah atau organisasi. Jadi harus kita lihat benar gurunya siapa ini. Gurunya siapa? Oh, itu yang penting ya. Itu. Nah, kemudian itu juga untuk membantu yang kalian latar belakangnya Muhammadiyah, ngaji di Muhammadiyah. Kalian yang latar belakangnya NU, ngaji di NU. Kalian yang latar belakang yang itu tidak organisasi radikalisme atau terorisme, ngaji di sana. Karena kebanyakan kita itu di situ yang akan akhirnya terjatuh ke kelompok yang semacam ini. Apalagi pakai Ustadz YouTube gitu. Nah itu apalagi hanya melihat YouTube. Ya kalau ustadznya ini ustadz bener, nah, kalau nggak bener, nah itu. Kemudian yang kedua, ini kan sudah ada contoh teroris yang sadar, yang masih di dalam penjara saya. Kemudian yang di luar adalah orang-orang yang hubungan sama saya. Misalkan adik saya Ali Fauzi, kemudian abang saya Nasir Abbas, kemudian yayasan-yayasan kami. Kalau yayasan kami di Lamongan ada Yayasan Lingkar Perdamaian. Di sekitar Jakarta, Bogor dan sekitarnya ada yayasan Hubul Waton. Nah, yayasan-yayasan yang berhubungan sama saya atau saya sama kami, inilah yang kalian jadikan sebagai tempat untuk klarifikasi. Misalkan ini ada paham seperti ini, itu apa? Oh itu ada mantan teroris yang masih ada di Polda Metro Jaya, di rutan narkoba dititipkan di situ. Datang ke situ, tanya. Artinya yang paling penting selain gurunya harus melakukan klarifikasi. Iya, klarifikasi. Di orang yang tepat. Iya, karena begini. Kalau sekarang ini kan, kalau saya menyimpulkan terorisme atau teroris di dunia ini ada dua. Satu Al-Qaeda dan yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, yang kedua dan ISIS dan yang berafiliasi ke ISIS. Iya. Kan gitu. Nah, ini juga menyebar di Indonesia. Itu, menyebar di Indonesia. Nah, tingkat kalau kata-kata tingkat sihir mereka itu hebat. Bukan sihir secara arti yang sebenarnya, tetapi bagaimana mereka ini membrowsing. Mencuci otak. Mencuci otak, kalau bahasa Indonesia mencuci otak ini. Makanya kalau nggak hati-hati, wah bisa orang kelepek-kelepek kena paham itu. Nah, ketika tersentuh oleh seperti ini, klarifikasi, ada saya. Oke, iya. Itu. Dan Ustadz Ali Imron akan terus membantu ya? Siap membantu. Siap membantu, dan dari saya ditangkap sampai sekarang AABB, sampai sekarang. Nggak pernah saya mensela-menseli. Saya cegah kan gitu. Nah kemudian ketika harapan saya dalam menanggulangi masalah ini semuanya pihak harus berperan. Ya, sampai para kiai, para ustadz harus berperan. Termasuk orang tua juga. Termasuk orang tua, RT RW harus berperan. Itu karena apa? Banyak yang tertipu oleh teroris. Begitu misalkan teman teroris ini kontrak di suatu tempat, sudah jenggotan baik-baik, sudah nggak dicurigai. Nah kebanyakan seperti itu. Kemudian mereka ini kebanyakan memandang, oh biasanya teroris ini pakai jenggot, celana cingkrang itu. Kan bisa jadi teroris motong jenggot karena ingin itu menyamar misinya supaya ini. Nah yang tahu seperti ini nih kami. Yang tahu seperti ini saya. Itu. Jadi itu semua pihak harus berperan. Jadi jangan sampai kemudian Pak teroris ini menggunakan momentum karena misalkan kesalahan daripada kelompok atau bahkan negara, mohon ini diantisipasi. Jadi jangan sampai
masalah-masalah yang berhubungan dengan itu akhirnya dijadikan apa? Dijadikan momentum. Karena apa? Ketika kejadian Ambon sama Poso itu tepuk tangan teroris ini. Karena ada medan perang. Makanya jangan sampai terjadi ada hal yang semacam itu. Baik, gitu. yang penutup Ustadz. Iya, monggo. Nah, dalam peringatan 20 tahun Bom Bali, Iya. apa yang ingin Ustadz sampaikan kepada masyarakat Indonesia? Monggo Ustadz, langsung. Iya. Jadi begini, mendekati 20 tahun Bom Bali, untuk sekian kalinya saya sampaikan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya kepada para korban bom Bali, para keluarga korban, dan pihak-pihak yang dirugikan dalam pengeboman di Bali khususnya, dimanapun mereka berada dan agama apapun. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya bahwa saya hanya bisa melakukan atau menyampaikan permohonan maaf. Itu. Saya tahu bahwa hukuman seumur hidup yang saya jalani sekarang ini hampir sudah 20 tahun ini tidak akan bisa mengobati atau tidak akan bisa menebus kesalahan saya. Tapi paling tidak saya berani selalu menyampaikan permohonan maaf, kemudian melakukan hal-hal positif. Di antaranya adalah kerjasama sama polisi, kerjasama sama pihak manapun untuk menanggulangi terorisme atau paham-paham radikalisme supaya khususnya pengeboman-pengeboman yang pernah kami lakukan tidak terjadi lagi khususnya di Indonesia dan umumnya di dunia. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustadz, matur suwun. Ustadz, sehat terus. Amin. Baik, sahabat Indonesia, demikian diskusi wawancara panjang saya dengan Ustadz Ali Imron. Banyak hal yang kita dapatkan. Saya tidak perlu menyimpulkan karena sudah disampaikan dengan jelas oleh Ustadz Ali Imron, dan ini bagi saya adalah pencerahan yang baik, dan kita mempunyai pesan yang sama dengan Ustadz bahwa jangan sampai tragedi bom Bali ini terjadi lagi dimanapun, dan ini yang harus disampaikan oleh Ustadz. Tadi yang saya simpulkan, kalau kita mau pengajian harus benar-benar ditelisik ini, gurunya ini siapa, lulusan mana, dari kelompok mana, harus gitu. Yang kedua, kalau ada informasi apapun, tolong klarifikasi pada orang yang tepat. Nah, dan yang ketiga ini penting sekali saya mengatakan bahwa semua komponen bangsa harus ikut terlibat dalam penanggulangan terorisme ini. Tidak bisa diserahkan hanya polisi. Dari mulai lingkungan RT RW, kemudian sekolah, orang tua dan keluarga juga harus berperan. Harus mempunyai awareness, kesadaran bersama supaya ini bisa diantisipasi sedini mungkin. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam edisi khusus peringatan 20 tahun Bom Bali. Sampai jumpa.